Salam sehat, bahagia, dan sejahtera buat semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel saya ini. Kali ini saya akan sharing tentang pemahaman saya terhadap hukum karma. Hukum karma tidaklah berbeda dengan hukum alam lainnya seperti hukum gravitasi. Entah kita mengetahui hukumnya atau tidak, kita tetap terikat olehnya. Jadi hukum karma ini berlaku universal bagi semuanya tanpa pengecualian. Hukum atau aturan lebih baik memang kita mengetahui karena tetap akan mengikat kita. Walaupun pada kenyataannya banyak yang tahu aturan dan hukum tapi tetap melanggarnya. Namun semua pasti ada konsekuensinya. Hukum karma kurang lebih sama dengan hukum Newton yang ketiga, hukum aksi-reaksi. Dimana kalau dirumuskan F sama dengan mg, F sama dengan min F, dimana tanda min adalah simbol berlawanan arah. Jadi kalau dibahasakan, apabila benda A memberikan besaran gaya tertentu terhadap benda B, maka benda B akan memberikan gaya dengan besar yang sama persis terhadap benda A dengan arah yang berlawanan. Jadi setiap karma atau perbuatan yang kita lakukan sudah pasti akan mendatangkan hasil seperti bumerang, akan kembali ke kita. Karma tidak sebatas pada tindakan, namun karma ini mencakup pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Bahkan pikiran dan perasaan itulah sesungguhnya diri kita yang terdalam. Karena energi di balik perkataan dan perbuatan kitalah sesungguhnya diri kita. Bukankah banyak kita menyaksikan perkataan atau perbuatan yang seolah-olah baik, namun sesungguhnya tidak seperti itu. Karena baik atau tidaknya adalah ada dalam hati, ada dalam pikiran, ada dalam perasaan. Jadi sesungguhnya lebih baik kelihatan perkataan dan perbuatan kita tidak baik, namun hati dan niat dan pikiran kita baik. Tentu sudah pasti yang baik sekali adalah ketika pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan semuanya selaras. Sesungguhnya manusia sejati itu seperti itu. Jadi antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatannya satu arah. Namun kita banyak sekali menyaksikan di mana pikirannya kemana, perkataannya kemana, perbuatannya kemana, semua berlawanan arah ya. Jadi kehidupan inilah sesungguhnya kehidupan yang tidak sejati. Demikian. Memahami hukum karma akan sangat baik bagi kita karena akan ada sifat penerimaan yang luar biasa terhadap apapun yang terjadi pada kita saat ini. Karena kita akan bisa bertanggung jawab secara total terhadap semua apa yang kita terima hari ini, yang terjadi pada kita hari ini. Jadi kita tidak akan lagi menyalahkan Tuhan, alam, leluhur, orang-orang lain, semua hal yang berada di luar kita. Jadi kita akan bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan kita. Salah satu cara untuk mendapatkan pahala karma yang baik di kemudian hari adalah dengan menerima apa yang terjadi saat ini dengan penuh ketulusan hati, kemudian berkarma baik saat ini. Ya, seperti saya bilang tadi, berpikir, memilih perasaan yang baik, berkata yang benar, kemudian berbuat yang benar. Demikian. Namun banyak sekali dari kita justru senang
berkarma tidak baik, namun akan marah dan kecewa ketika menerima hasil dari karma itu. Sebagai contoh, ada orang yang tidak suka senyum ya pada orang lain, kemudian ketika dia melihat orang lain tidak senyum kepada dia, dia mengeluh. Ada orang yang mengkhianati pasangannya, kemudian dia dikhianati oleh pasangannya, dia marah, kecewa. Ada yang setiap saat minum, merokok dan lain sebagainya, kemudian ketika sakit, bahkan oleh karmanya sendiri kan, mengeluh, mengapa terjadi pada saya seperti itu. Yang salah Tuhan, yang salah alam, yang salah leluhur, yang salah orang lain. Yang salah adalah keadaan. Dengan pemahaman kita yang benar terhadap hukum karma ini, kita akan memperbaiki semua itu. Kita akan bertanggung jawab total terhadap pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita setiap saat. Setiap saat kita akan memilih pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang baik. Karena kita menginginkan hal yang baik yang terjadi di kemudian hari pada kita. Hukum karma ini secara waktu kita bagi menjadi 3. Yaitu dulu sekarang yang kita sebut sebagai sancita, kemudian sekarang yang kita sebut sebagai prarabdha, kemudian sekarang yang akan datang yang kita sebut sebagai kriyamana. Apa yang terjadi kita pada saat ini adalah murni hasil perbuatan kita di masa lampau, bahkan di kehidupan kita sebelumnya, itu kita sebut sebagai sancita. Kemudian prarabdha itu adalah ibarat kita makan cabai, saat ini juga kita bisa rasakan pedasnya. Kemudian perbuatan-perbuatan kita yang belum kita bisa terima pahalanya pada kehidupan sekarang, kita akan terima pada kehidupan berikutnya. Sehingga secara kelahiran pun kita semua atas hukum karma. Ada yang lahir di jalanan, ada yang lahir di tempat yang sangat baik. Kelahiran kita di Indonesia dengan di Amerika atau di negara lain sudah sangat berbeda atas karma kita. Kelahiran sebagai manusia, kelahiran sebagai binatang sudah sangat berbeda. Namun kita menganggapnya begitu saja. Ya memang seperti itu, ya binatang lahirnya seperti itu. Padahal kalau kita memahami, ada ungkapan Dewa ya meneraka menadi manusia, manusia ya meneraka menadi pasuh, pasuh ya meneraka menadi kemudat kemidit. Jadi ketika kita selalu dalam kehidupan ini berkarma buruk laksana binatang, kelahiran berikutnya akan menjadi binatang. Demikian juga kalau kita memilih karma-karma kedewataan, sifat-sifat dewa lah yang nanti yang akan kita bawa pada kelahiran berikutnya. Jadi hukum karma ini harus kita pahami sebagai suatu hukum yang bukan bersifat penghakiman atau penghukuman, tetapi lebih kepada ajaran di mana kita harus bertanggung jawab secara penuh atas karma kita, atas perbuatan kita, dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan tersebut. Sehingga setiap saat kehidupan kita berusaha memilih pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang baik, karena itu yang akan kita tuai di kemudian hari. Kemudian dengan memahami hukum karma, kita tidak akan pernah membalas perbuatan yang tidak baik. Karena sifat membalas perbuatan yang tidak baik adalah perbuatan tidak baik. Kemudian kita juga akan tetap menjadi orang baik walau dengan orang jahat. Ada pepatah yang mengatakan orang jahat akan tetap jahat walaupun kepada orang baik. Sebaliknya juga kita akan menjadi baik walaupun terhadap orang jahat.
Dengan tidak melakukan pembalasan ini akan timbul keharmonisan, sudah pastinya. Dan dengan cara ini pula kita memotong siklus karma yang buruk. Satu contoh, saya pernah melihat teman yang dimana pada masa kecilnya kehidupannya sangat susah karena bapaknya yang tidak setia terhadap keluarganya. Terus bukannya belajar dari penderitaannya di masa kecil akibat ulah orang tuanya yang tidak setia satu sama lain, namun dia tetap meniru pola itu. Akhirnya yang dia alami ya sama persis seperti itu. Sebagai contoh misalnya, saya memiliki seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, saya tidak menyalahkannya. Bahkan saya memaafkannya 100%, saya mendoakannya setiap saat agar dianugerahi kesadaran oleh semesta Tuhan. Karena bagi saya, sayalah di kehidupan saya dulu memilih seorang ayah yang seperti itu. Dia hanyalah media bagi penebusan karma saya di masa lalu. Saya tetap akan menyayanginya karena bagi saya, sejelek-jeleknya bagaimanapun dia memiliki peran pada kehidupan saya sekarang. Paling tidak secara biologis dia adalah ayah saya, dan dengan keberadaan saya di sini saya bisa memperbaiki karma saya. Jadi hukum karma sesungguhnya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih harmonis, kepada kehidupan yang lebih toleran, kepada kehidupan yang damai, karena tidak ada pembalasan kejahatan terhadap kejahatan. Demikian yang saya ketahui atau pemahaman saya pribadi terhadap hukum karma. Tentunya setiap dari kita memiliki credo yang berbeda, dan lagi sekali saya sangat menghargai semuanya. Saya doakan semoga semesta, seluruh alam beserta isinya, ya kita semua sehat, bahagia, panjang umur, berlimpah dan sejahtera selalu.